begitu pentingnya tampilan wajah jasad ini sehingga dia melalaikan tampilan wajah hati, yang padahal tampilan wajah jasad ini hanya dinilai oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dimanapun Anda berada, welcome back to Podcast Mahya. Video kali ini adalah bagian dari rentetan season ketiga dari diskusi bedah buku Tarekat Para Habib bersama tamu kita, sudah bukan tamu ya, bersama guru kita karena beliau tetap setia dan tidak bosan-bosannya untuk duduk bersama kita dan berdiskusi kembali di Podcast Mahya ini, yakni Ustadz Husain Nabil Assegaf. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sibuk apa ini Ustadz? Masih menulis buku-buku lagi atau ada karya-karya baru ini? Ya biasalah, dalam pengajian-pengajian aja. Alhamdulillah. Dan terjemahan. Oh, terjemahan. Ya. Seperti buku ini ya? Iya, betul. Ada proyek lagi nih berarti? Iya. Masya Allah. Jadi saya memang banyak mengarahkan penerbitan saya ini ke terjemahan salaf pendahulu kita yang dari Hadramut memang. Masya Allah. Lebih banyak. Kali ini nanti antum yang menerjemahkan sendiri ya? Atau sama beliau? Teman-teman, bukan saya. Tim ya? Ya, tim. Sebagaimana buku ini biasanya. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Langsung saja Ustadz. Ya. Jadi teman-teman, di season ini kita akan membicarakan bab 2 dari buku Tarekat Para Habib yang berjudul atau yang berbunyi peringatan agar jangan terperdaya oleh kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini menjelaskan 9 poin yang harus dilalui dalam rangka menggapai kebaikan, khususnya untuk para habib. Ustadz, kalau saya boleh menyimpulkan, kemarin saya habis setelah membaca bab 2 ini, itu silakan dikritik kalau saya salah. Kalau saya boleh menyimpulkan Ustadz, inti dari yang ingin disampaikan dari bab 2 di buku ini adalah hiduplah sebagaimana teorinya dan hindari perbuatan dosa. Apa benar seperti itu, Ustaz? Saya mendapatkannya seperti itu. Menurut antum bagaimana? Apakah sudah mendekati? Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini. Memang kan semua panduan yang ada di dalam buku ini mengarahkan kita agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, manusia yang bertakwa itu tentu saja bukan manusia yang sekedar berteori. Nah, takwa itu sendiri yang secara umum difahami maknanya adalah menjalankan perintah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti yang antum katakan intinya adalah mewujudkan teori tadi dan menghindari perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, perbuatan buruk, ya memang buku ini mengajak kita seperti itu gitu ya. Iya, itu salah satu alasan kenapa saya menyimpulkan seperti itu, karena bab 1 dan bab 2 ini seperti muqaddimah, kita diarahkan dulu untuk berbuat baik, kemudian nanti di bab 3 dan bab 4 sebagaimana yang saya perhatikan kemarin itu nanti dia akan lebih spesifik membahas tasawuf dan teori-teori lainnya yang lebih spesifik. Tapi memang pada intinya apa yang dilarang bagi para habib itu ya sama saja apa yang dilarang bagi semua umat manusia. Oh, pada hakikatnya seperti itu ya. Penekanannya kepada habib karena dia itu sebetulnya punya tanggung jawab yang lebih daripada manusia secara umumnya. Makanya kan di beberapa poin yang Anda sebut, 9 poin ini yang ada di buku ini, diantaranya kan dijelaskan juga kalau perbuatan dosa itu buruk jika dilakukan oleh manusia siapapun,
Tapi jika itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki garis nasab kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk. Ya, karena tanggung jawab dia lebih besar. Sebaliknya, kebaikan itu jika menghiasi orang yang bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, jadi saya kira ini mengajarkan setiap Habib ini bertanggung jawab terhadap nasab yang dia miliki kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Maka bagian dari tanggung jawabnya itu adalah perbuatan amal buruk dan baik sebagaimana kita diajarkan biasanya itu. Betul. Salah satunya itu. Betul. Marhaba. Baik Ustadz. Kembali ke masalah 9 poin yang saya sampaikan tadi di atas. Nah, melalui poin-poin tersebut, saya memiliki 2 pertanyaan yang menurut saya jawabannya itu nanti akan menjadi tata cara mengamalkan ke-9 poin tersebut. Nah, tapi silakan dikritik kembali Ustadz. Karena ini kita belum sampai pada kesimpulan ya, jadi saya membuat hipotesa di sini. Iya. Pertanyaannya, yang pertama itu bagaimana cara menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, dan kedengkian. Yang kedua, ajarkan pada kita cara menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai kenikmatan agar hidup ini tidak dihantui oleh rasa kekurangan. Kita mulai bahas pertanyaan pertama saya, Ustaz. Nah, itu berdasarkan poin yang keberapa dari 9 poin ini? Dari 9 poin ini saya mendapatkan inti dari kajian ini itu dari poin kedua dan poin ketiga. Ya. Nah, di poin kedua dijelaskan menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, kedengkian. Sayyid Ahmad bin Alwi Bahasan ya ini. Ya. Bacanya Bahasan ya. Bahasan ini guru, termasuk guru besarnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang penulis kitab ini. Ya. Guru besar di Tarim, di Hadramaut. Ya. Ya. Dia disebutkan di sini. Sebentar ya, kita bahas sedikit betul. di sini ya. Silakan. Ini penting. Di catatan kakinya juga dijelaskan dia lahir di kota Madinah ya. Catatan kan nomor 13 ya. Lahir di kota Madinah, wafat juga di Madinah gitu ya. Oh, berarti Habib Idrus ini sempat ke Madinah atau memang tinggal di Madinah ya? Oh, enggak. Dia kan mungkin pernah bertemu dengan Sayyid Ahmad ini dan pernah memanfaatkan kesempatan itu saat terjadi pertemuan tadi. Makanya guru-guru beliau ini banyak sekali. Nanti mungkin di akhir kitab kita akan bahas sedikit itu guru-guru besar beliau. Guru-guru besar Habib Idrus ya? Betul. Yang diantaranya beliau belajar dalam kurun waktu yang lama, ada juga yang belajar melalui pertemuan yang singkat gitu ya. Ada juga tipe belajar melalui pertemuan yang singkat ya? Betul, ya. Memanfaatkan waktu dan mencari keterikatan mata rantai gitu ya. Ilmu yang pernah kita bahas itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sanad yang disebut dengan sanad itu. Oh, ini menarik sekali ya. Berarti waktu yang sedikit itu tidak menjadi hambatan untuk mencari ilmu ya. Betul. Keterbatasan waktu luar biasa Habib Idrus ya. Nah, kembali ke soal pertanyaan. Jadi Habib Sayyid Ahmad bin Alwi Bahasan Jamalul Lail berkata pada poin keduanya agar kita menyucikan hati dari segala keburukan, kebencian, kedengkian, tingkah laku yang tercela dan akidah yang buruk. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menyucikan hati dari segala keburukan yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad itu? Karena
kemarin saya membuat hipotesa seperti ini, Ustaz. Ketika seseorang itu menjalankan sebuah keburukan, itu ketika kita ikuti maka nikmat. Nah, karena itu nikmat, sehingga kita sulit menghindarkan diri dari itu. Itu yang mendasari kenapa saya bertanya bagaimana caranya Iya, iya, kita terhindar dari kenikmatan itu. betul. Memang yang diberikan di kitab ini kan cuma poin-poin saja, larangan, anjuran dan larangan. Caranya tidak dijelaskan di kitab ini karena kitab ini tidak membahas itu, tidak membahas itu. Nah, bagaimana caranya kita ini menyucikan hati kita dari sifat-sifat yang buruk itu, seperti diantaranya kedengkian itu kan. Menyucikan hati itu adalah sesuatu yang pokok dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mujahadah setiap salik, setiap pejalan rohani ya, pejalan spiritual dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menyucikan hati. Karena hati itu adalah modal terpenting bagi orang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan modal terpenting? Sebab hati itulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan hati itulah satu-satunya cawan yang bisa menampung ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yandur ila qulubikum. Allah tidak memandang tampangmu, parasmu, penampilanmu, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip juga oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, di permulaan kitab itu, hadis qudsi itu menyebutkan la yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu 'abdin mu'min. Tidaklah bisa menampungku, kata Allah, tidaklah bisa menampung aku bumi atau langitku, tapi yang bisa menampungku adalah hati hamba yang beriman. Yang bisa menampung Allah Subhanahu wa taala adalah hati hamba yang beriman. Apa yang dimaksud menampung Allah? Yang dimaksud menampung Allah di sini adalah ma'rifat, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa hati itu adalah modal, dan itu yang disebutkan oleh banyak ulama tasawuf seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali bahkan menulis satu bab khusus di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai hati ini karena begitu pentingnya. Begitu juga yang sering dibaca kitab-kitabnya di antara para salaf kita itu, di antaranya adalah Habib Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad. Dia juga menjelaskan itu di beberapa kitabnya, di antaranya di kitab Adab Sulukul Murid. Dia menulis bab khusus mengenai pentingnya menjaga hati. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita ini menyucikan hati kita? Ya, nomor satu kita harus tahu bahwa hati itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang penting, sesuatu yang mahal. Kalau kita tidak mengetahui kadar hati itu, maka kita akan menganggap itu perkara yang ringan, perkara yang enteng. Nah, kalau kita mengetahui itu sesuatu yang mahal, maka kita pasti akan memperhatikan itu. Nah,
anak kecil yang tidak mengetahui kadar emas. Ketika diberikan kepada anak kecil itu emas, ya dia sangka emas itu sama dengan kerikil. Dia akan buang emas itu, tidak ada, buat dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ketika dia beranjak dewasa, faham kadar emas itu ternyata tidak sama dengan batu-batu yang lain. Ketika dia dapat emas, dia akan menjaga tadi. Barang tadi akan dia jaga. Nah, yang pertama, ketika seseorang mau menyucikan hatinya dan menjauhkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, dia harus tahu terlebih dahulu kadar hati itu. Mahal hati itu ya, sesuatu yang mahal. Dia lebih mahal dari jasad. Kalau jasad itu terkena, jasad itu kalau mati, orang akan mengalami satu kali kematian. Ketika jasad itu mati, ya dia mati di dunia saja. Dia mati di dunia. Tapi ketika hati seseorang mati, maka dia akan mengalami kematian di dunia dan kematian di akhirat. Kematian di dunia sebelum dia mati, dia itu seperti mayat yang berjalan. Kalau hatinya sudah mati, orang yang hatinya mati, dia itu sudah seperti mayat yang berjalan. Dibilang hidup, dia tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat. Karena dia tidak mengenal pencipta. Dia tidak mengenal pencipta. Dan nanti ketika dia mati, dia mengalami kematian yang sebenarnya. Karena dia diharamkan dari sang pencipta, dari rahmat sang pencipta. Jadi hati itu lebih penting dari jasad. Berapa banyak orang yang menganggap jasadnya itu lebih penting dari hati. Nah, salah satunya orang kalau merias sekarang ini, merias diri, yang dia perhatikan adalah merias wajahnya. Wajahnya dia perhatikan, kalau tumbuh jerawat dia segera pakai obat. Yang laki-laki memperhatikan cambangnya, jenggotnya, kumisnya dia perhatikan. Begitu pentingnya tampilan wajah jasad ini, sehingga dia melalaikan tampilan wajah hati, yang padahal tampilan wajah jasad ini hanya dinilai oleh manusia. Di samping kecantikan hati yang harus kita perhatikan lebih dari kecantikan jasad, manusia di zaman ini memperhatikan kesehatan jasadnya. Dia akan diet, menghindari makanan yang berbahaya untuk jasadnya. Dia akan olahraga supaya jasadnya bugar, menjauhi penyakit-penyakit, karena takut jasadnya ini nanti akan mengalami penyakit atau kematian, rusak jasadnya, yang padahal jasad itu mau kita jaga seperti apapun, dia akan punah. Dia pasti akan punah. Tapi berapa banyak manusia yang menjaga hatinya supaya bugar, supaya jauh dari penyakit, minimal sama seperti ketika dia menjaga jasadnya. Berapa banyak? Sedikit sekali. Mengapa? Karena manusia tidak tahu kadar hati. Tidak tahu kadar hati. Makanya ada olahraga, harusnya ada olah jiwa juga. Harusnya ada olah jiwa. Orang sekarang mementingkan olahraga, tapi tidak pernah mengolah jiwanya. Nah, kesimpulannya karena dia tidak mengetahui kadar dari hati tadi. Itu yang nomor satu. Bagaimana supaya seseorang itu sadar untuk menyucikan hatinya? Sadar pertama adalah mengetahui kadar hati itu yang sangat mahal. Yang kedua, dia harus belajar apa saja hal-hal yang menguntungkan, menyehatkan, menguatkan hatinya, dan apa saja hal-hal yang merugikan. Sama seperti jasad sebetulnya. Orang ketika tahu
umpamanya jasad yang bugar itu akan mendatangkan manfaat, maka dia akan mencari setelah itu. Dia setelah itu akan mencari apa saja yang menjadikan jasadnya itu bugar dan apa saja yang menjadikan sakit bagi jasadnya. Nah, sama seperti itu. Ketika seseorang sudah mengetahui kadar mahalnya hati, pentingnya hati, maka setelah itu yang kedua, dia harus belajar apa saja hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi hatinya dan apa saja hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Seperti? Iya. Mengamalkan apa yang dia pelajari. Seperti orang ketika mau menyehatkan jasadnya, umpamanya dia baca jantung supaya sehat atau jasad supaya sehat, setiap hari harus jalan kaki, umpamanya harus olahraga. Dia hanya secara teori saja dia baca, tapi setiap hari dia tidur. Ya tidak ada manfaatnya juga teori itu. Atau dia baca tidak boleh makan yang berlemak berlebih-lebihan, tapi dia setiap hari makan yang berlemak berlebih-lebihan, ya akan mendatangkan penyakit bagi dirinya. Sama seperti itu, hati juga seperti itu. Nah, orang harus belajar apa yang menyehatkan hatinya, menguatkan hatinya, dan apa yang merugikan. Dan setelah dia mempelajari, dia wujudkan, dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi poinnya yang pertama adalah mengetahui kadar hati terlebih dahulu. Kalau orang tidak mengetahui kadar hati, ya dia akan menganggap itu masalah yang sepele, masalah yang ringan. Bahkan dia lebih mementingkan jasad daripada hatinya tadi. Nah, itu jawaban saya dari pertanyaan antum tadi, bagaimana caranya supaya seseorang mau menyucikan hati? Ya harus tahu dulu kadar hatinya. Harus tahu kadar hatinya. Ya. Nah, itu. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu kira-kira, Ustadz? Di media sosial. Media sosial ini kan makhluk mempengaruhi makhluk. Maka mempengaruhi makhluk itu media sosial itu. Nah, dan itu lebih jahat. Lebih jahat daripada bisikan setan. Bisikan setan itu sangat lemah sekali. Tapi bisikan manusia itu jauh lebih berbahaya daripada bisikan setan.